Mau mengkaji nama-nama sifat nih, tentang pengertian, tapi apa namanya, sinyalnya dijaga, sinyalnya. Tentang pengertian perumpamaan dan sifat. Apa itu perumpamaan dan apa itu sifat? Makanya di dalam Al-Quran itu banyak perumpamaan, artinya banyak sindiran atau banyak perkataan yang harus dipikirin. Harus dipikirin bagaimana? Harus dipikirin, intinya nih, perumpamaan itu agar orang gak nyala artiin perkataan orang lain. Itu intinya. Orang itu nama makhluk, dan nama sekumpulan makhluk disebutnya orang atau manusia sama aja, beda-beda. Tapi nggak tahu juga kalau dikaji, soalnya orang sih kayaknya orang. Apa itu perumpamaan dan apa itu sifat? Perumpamaan adalah bentuk suatu peringatan yang disampaikan oleh Tuhan seluruh alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ratu Grace melalui anak kandungnya, Agung Nur Surojo, Bapak Raja Neptunus. Ya, kadang-kadang apa namanya, bukunya ada yang rubah-rubah tulisannya, ini nggak diedit-edit.
Melalui anak kandungnya Agung Surojo untuk semua makhluknya, agar makhluknya berpikir dan bersyukur seperti bumi dan bulannya yang tak terpisahkan, seperti mbaknya dan rasa cintanya, seperti rasa syukur yang hanya bisa dirasakan dengan hati dan senyuman. Makanya senyum itu adalah ibadah. Jadi perumpamaan itu adalah bentuk suatu peringatan yang disampaikan oleh Tuhan Seluruh Alam, Bapa Raja Neptunus, Allah Subhanahu wa taala, Bapa Raja Neptunus dan Ratu Grace melalui anak kandungnya Agung Nur Surojo untuk semua makhluknya, agar makhluknya berpikir dan bersyukur. Jadi perumpamaan itu dibuat agar semua makhluk berpikir dan bersyukur, atau memikirkan suatu rasa syukur yang lainnya. Itu intinya tuh kalau lagi marah jangan lama-lama, nanti nggak bisa ngelihat keindahan dunia. Kenapa? Karena amarah itu mampu menghapuskan rasa syukur. Itu intinya. Baru yang keduanya, pertamanya nangis juga nggak apa-apa. Kalau nangis itu jangan lama-lama, karena tangisan itu mampu menghapus rasa syukur juga. Bokap sama nyokap memberikan suatu perumpamaan atau suatu ujian kepada semua makhluknya, agar semua makhluk itu berpikir dan bersyukur. Dengan perumpamaan yang pentingnya tuh kalau lagi nangis jangan lama-lama, nanti nggak bisa ngelihat keindahan dunia, karena tangisan itu mampu menghapus rasa syukur. Baru yang keduanya tuh marah-marah juga nggak apa-apa, diperbolehin. Yang penting marah-marahnya jangan sampai ngerugiin diri sendiri, terus jangan sampai ngerugiin orang lain. Itu semuanya diperbolehin. Yang nggak diperbolehin. Yang nggak diperbolehin itu kalau lagi kecewa dengan keadaan atau cobaan kehidupan, nggak marah-marah, nggak nangis-nangis, nggak ketawa-ketawa juga, bunuh diri, masuk neraka jahanam tanpa dihisap sama sekali. Itu intinya. Jadi minimalnya tuh kalau dapat ujian atau cobaan kehidupan, atau lagi kecewa dengan keadaan, minimalnya harus marah-marah atau nangis. Yang penting jangan lama-lama, jangan nggak marah-marah, nggak nangis-nangis, bunuh diri, ya masuk neraka jahanam tanpa dihisap sama sekali. Bokap sama nyokap itu memberikan pelajaran kepada semua makhluknya dengan apa? Dengan rasa kecewa atau dengan kekecewaan. Kenapa? Karena pelajaran itu adanya di saat kita berpikir dan bersyukur. Itu intinya. Makanya tuh revolusi mental itu bisa terwujudnya dengan apa? Dengan pendidikan agama apa aja. Yang pertamanya tuh Buddha aliran Al-Quran, yang keduanya Hindu aliran Al-Quran, yang ketiganya Islam aliran Al-Quran. Semua agama itu dipecah belah sama perkataan yang membenarkan perkataan yang ada di dalam Al-Quran. Gampangnya itu begini, semua kitab-kitab itu menunggu kitab Al-Quran. Makanya kalau orang membaca suatu kitab, tidak pernahkah datang seorang pembawa peringatan
yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, tapi kitab-kitab sebelumnya itu menunggu Al-Quran. Itu artinya perumpamaan agar orang-orang yang membaca kitab sebelumnya itu ke kitab yang dijaga, yaitu kitab Al-Quran. Makanya kitab Al-Quran itu dijaga keasliannya, tulisannya, cara membacanya. Terus kenapa nih di tahun 1440 Hijriah atau tahun 2018 itu Al-Quran disempurnain lagi? Karena Al-Quran itu udah bener tuh. Banyak orang yang ngerasa bener sendiri. Intinya meskipun udah bener, jangan pernah ngerasa bener sendiri. Makanya kalau sholat tahajud itu ada yang namanya Tuhan yang terdahulu dan Tuhan yang terakhir. Tujuannya bokap sama nyokap menyuruh makhluk-makhluknya belajar agama Buddha itu agar apa? Agar orang belajar sama makhluk. Pertamanya agama Buddha dulu. Buddha itu disuruh belajar sama makhluk. Makhluk itu ada yang benar, ada yang nggak benar. Baru bokap sama nyokap menyuruh orang belajar agama Hindu. Kenapa Hindu yang ada di Bali sama Hindu yang ada di India berbeda? Hindu yang ada di India itu pernah dimarahin sama Tuhan seluruh alam, sama bokap sama nyokap. Kenapa? Karena menyembah patung. Makanya Hindu yang ada di Bali menyembah alam. Berbeda Hindu yang ada di India menyembah patung apa bukan? Bukan menyembah tapi berdoa. Makanya Hindu yang ada di India masih diterima sholatnya, sembahyangnya. Kenapa? Karena berdoa kepada patung, bukan menyembah patung. Jadi bedanya berdoa sama menyembah itu seperti apa? Kalau berdoa itu minta didoakan oleh siapa? Dewa-dewi itu sebutannya malaikat dalam agama Islam. Makanya di dalam agama Islam itu yang namanya berdoa kepada Nabi dapat pahala, berdoa kepada malaikat dapat pahala. Yang gak diperbolehin menyembah Nabi, menyembah malaikat dapat dosa. Kenapa? Karena itu yang tertulisin di dalam Al-Quran. Itu yang tertulisin di dalam Al-Quran. Menyembah ke selain Allah perbuatan yang musyrik. Bukannya dapat pahala tapi dapat dosa. Makanya baru karena orang nih yang disuruh belajar kepada makhluk, disuruh belajar kepada alam, banyak yang so pinter. Baru bokap sama nyokap tuh berpikir langsung menulis, kesel bokap sama nyokap menulis kitab Taurat untuk ngehukum orang-orang yang keras kepala. Makanya itu intinya, kitab Taurat itu ditulis oleh Tuhan seluruh alam, oleh bokap sama nyokap, melalui saya juga yang nulisnya, melalui anak kandungnya Nabi Musa. Yang menulis kitab Taurat itu Nabi Musa. Makanya di surah Al-Isra, Mu'usal Al-Kitab, artinya Nabi Musa sama Nabi Muhammad itu orang yang sama. Bokap sama nyokap itu hanya mengutus satu nabi untuk melurusin semua ajaran agama. Itu intinya. Jadi makanya tuh umat Kristen sama umat Islam berantem melulu. Kenapa umat Kristen sama umat Islam berantem melulu? Karena di dalam agama Islam itu menyembah ke selain Allah dapat dosa. Yang ditanya seperti ini, umat Kristen menyembah apa berdoa? Udah jelas-jelas menyembah Nabi, masih bilang berdoa. Keras kepala apa enggak? Udah jelas-jelas keras kepala. Yang keduanya tuh, orang kalau nggak pernah sujud satu kali dalam seumur hidupnya, meninggalnya masuk neraka jahanam. Kenapa masuk neraka jahanam? Karena iblis itu disuruh sujud nggak mau sujud. Kenapa?
Karena itu tadi ditanya begini, sholat kamu kayak gimana? Sholatnya orang Kristen kayak gimana? Itu berdoa namanya, bukan sholat. Sedangkan orang yang gak sholat itu yang gak sholat, yang gak pernah sujud, itu masuk neraka jahanam. Makanya kitab Taurat itu menunggu Al-Quran. Yang jadi pertanyaan kayak begini, kan di umat Kristen itu ada nabi yang disalib. Itu bagaimana ada nabi yang disalib? Sebenarnya kata salib itu kata tambah. Kalau nggak mau disalib udah masuk Islam gitu doang. Kata salib itu kata tambah, artinya harus masuk Islam. Makanya itu di dalam agama Islam itu kalau menyembah nabi dapat dosa, menyembah malaikat dapat dosa. Kitab-kitab yang sebelum Al-Quran itu menunggu Al-Quran. Makanya sekarang di 1440 Hijriah, sekarang tahun 2025. Tanggal 16 September tahun 2025. Makanya tuh yang kasihan itu siapa? Yang jadi pertanyaan begini, di saat orang Kristen nih, di saat orang meninggal nih, orang yang bukan Islam nih meninggal, umat Buddha ada sembayangnya. Pernah lihat gak Buddha sujud? Agama Buddha pernah lihat kan? Makanya itu saking takutnya, makanya diciptain Asmaul Husna. Asmaul Husna itu cuman sholat itu ada tata caranya atau ada gerakan yang sempurnanya. Kalau ingin sempurna mah gampang, itu intinya. Belajar sholat, belajar sembahyang, belajar sholat itu sendiri-sendiri di rumahnya sendiri-sendiri, ditulis tulisan yang gede-gede, taruh depan sejadah, sambil ngebaca bacaan sholat di rumah sendiri-sendiri, ditulisnya ditulis yang gede-gede di buku, baru taruh depan sejadah bukunya, sambil ngelakuin gerakan sholat, sambil ngelihat tulisan sholat, nggak apa-apa. Siapakah yang disalibnya? Ini perumpamaan agar orang berpikir, bukan nyalahin perkataan orang lain. A. Orang Kristennya sendiri. B. Orang Kristennya sendiri. C. Orang Kristennya sendiri. Bener semua jawabannya. Ternyata orang yang beragama Kristen meninggal, kalau nggak mau masuk Islam langsung disalib. Mempertanggungjawabin perbuatannya. Itu intinya. Makanya di 1440 Hijriah Al-Quran itu lagi disempurnain lagi. Kenapa Al-Quran disempurnain lagi? Karena Al-Quran itu udah bener, banyak orang yang ngerasa bener sendiri. Islam itu asli agama mana? Islam itu asli agama bangsa Indonesia. Makanya tuh kalau di sholat tahajud ada yang namanya Tuhan yang terdahulu dan Tuhan yang terakhir. Orang kalau belajar mencari tahu tentang agama, di saat membaca segala sesuatu pasti berpikir dengan sendirinya, berpikir Tuhan yang terdahulu dan Tuhan yang terakhir. Emangnya dari dulu Tuhannya berbeda? Berarti Tuhannya umat Buddha, Tuhannya umat Hindu, Tuhannya umat Islam, Tuhannya umat Kristen, Tuhannya umat Islam. Namanya Tuhan yang terdahulu dan Tuhan yang terakhir. Pasti saling berkaitan satu sama lainnya. Saling berkaitan. Makanya itu Islam asli agama mana? Agama bangsa Indonesia, adanya di sholat tahajud. Kalau di sholat tahajud itu ada yang namanya Tuhan yang terdahulu dan Tuhan yang terakhir.
Sekarang Al-Quran disempurnain lagi. Kenapa Al-Quran lagi disempurnain lagi? Karena Al-Quran itu udah bener. Al-Quran udah bener. Banyak orang yang ngerasa bener sendiri. Makanya Islam itu terbagi menjadi 73 atau 74 aliran. Aliran apa aja? Salah, bukan itu. Bukan aliran. Bukan itu intinya. Islam itu hanya terbagi menjadi 3 aliran. Yang 73 atau 74 aliran itu untuk menghukum orang-orang yang so pinter. Islam itu dipecah belah. Dipecah belahnya sama apa? Sama hadis atau perkataan yang membenarkan perkataan yang ada di dalam Al-Quran. Itu guru kamu siapa? Guru kamu siapa? Tanya gitu kan. Guru saya Al-Quran. Al-Quran guru saya. Guru kamu siapa? Contoh guru kamu siapa? A. Panggil gurunya tuh. Gurunya si A siapa? A lagi dipanggil lagi gurunya. Gurunya si A siapa? A lagi dipanggil gurunya. Udah tahu salah kok masih dilakuin. Kalian kan punya akal dan pikiran. Gak ada orang yang ngajarin gaya yang gak bener sama yang lainnya itu. Gak ada. Masuk neraka jahanam. Makanya gak adanya orang yang keras kepala sama orang yang suka ngaku-ngakuin yang bukan miliknya. Itu makanya kalau orang belajar ke Al-Quran, guru kamu siapa? Al-Quran. Guru saya Al-Quran. Gurunya Al-Quran. Al-Quran itu dijaga keasliannya, tulisannya, cara ngebacanya. Makanya kalau mau baca Al-Quran harus sama artinya. Kalau orang tua itu jaga kelakuan aja. Orang belajar agama itu di usia 3 sampai 6 tahun. Di usia 3 sampai 6 tahun itu udah pinter kalau belajar agama. Yang penting mah bisa sholat, bisa sembahyang, terus ngejauhin larangan agama. Yang paling penting mah itu. Nggak bisa sholat, nggak bisa sembahyang, nggak apa-apa. Yang penting ngejauhin larangan agama, nggak nyiksa diri sendiri, nggak nyiksa orang lain. Makanya tuh yang paling penting di dalam semua ajaran agama itu yang pertamanya nggak menyiksa diri sendiri, nggak menyiksa orang lain, terus ngejauhin larangan agama. Ada orang yang sholat, sembahyang, nggak diterima-terima sholatnya, sembahyangnya. Kenapa? Karena ngelakuin apa yang dilarang sama agama. Agama itu suatu batasan kehidupan. Agar apa? Agar orang gak salah jalan. Makanya kembalinya ke Pancasila kembalinya. Makanya Pancasila itu dasar negara yang dibuat oleh pendiri bangsa Indonesia dan leluhur bangsa Indonesia. Agar apa? Agar semua makhluk itu bisa memanusiakan manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Tujuannya adanya ketuhanan. Pilar pertama Pancasila kan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Diciptakan ketuhanan yang Maha Esa itu agar apa? Agar bisa memanusiakan manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Ketuhanan itu rasa takut. Bentuk rasa takut itu bagaimana? Kalau takut kepada Tuhan, takut kepada hukum agama, takut kepada hukum negara, harus ngejauhin apa yang dilarang oleh agama, apa yang dilarang oleh negara. Baru namanya bentuk rasa takut. Jangan ngakunya takut kepada Tuhan, takut kepada hukuman, tapi larangannya dilakuin. Itu salah juga. Makanya di surah Al-Ma'un, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, maka itulah orang yang mengambil hak orang lain. Maka itulah orang yang mengartik anak yatim. Anak yatim itu artinya orang yang mengambil hak orang lain. Orang yang mengambil hak orang lain masuknya dalam golongan orang yang mengkhianati agama. Orang kalau berkhianat diapain? Dikeluarin dari agama, dikeluarin dari negara. Dia nggak punya agama, nggak punya negara. Itu intinya.
Itu poin pentingnya itu di situ. Baru sila kedua Pancasila dulu coy. Sila kedua Pancasila itu makanya ada yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya apa? Adanya rasa takut itu bisa membuat rasa kemanusiaan. Makanya sila kedua Pancasila itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya adanya ketuhanan itu agar semua makhluknya, semua orang bisa memanusiakan manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Ada orang pengen berlindung di bawah agama, di bawah negara dengan mengatasnamakan Pancasila. Hukuman kematian itu enggak memanusiakan manusia. Sedangkan di hukuman agama aja ada orang yang dibakar hidup-hidup, dibakar baru debunya aja batu bisa meleleh, perumpamaan neraka jahanam. Jadi hukuman di dunia nggak memanusiakan manusia itu bagaimana? Ini perumpamaan agar semua orang berpikir. Kalau ingin dimanusiakan itu kelakuannya harus seperti manusia. Kalau kelakuannya seperti binatang, diperlakukan seperti binatang juga wajar. Makanya tujuannya ketuhanan itu agar manusia atau orang bisa memanusiakan manusia, atau orang bisa mengorangkan orang-orang lainnya, atau manusia bisa memanusiakan manusia lainnya. Manusia itu makhluk yang paling sempurna. Kenapa? Karena cara berpikirnya terbuka. Cara berpikirnya dikasih kelebihan, sama yang lainnya itu dikasih kelebihan. Itu intinya. Jadi jangan coba-coba berlindung di bawah Pancasila, apalagi di bawah agama, ingin memfitnah Al-Quran lagi. Orang kalau bisa ngebaca itu bisa berpikir. Orang kalau bisa berpikir itu bisa ngebedain bener salahnya perbuatan. Orang kalau nggak bisa ngebaca nggak mungkin bisa berpikir. Al-Quran aja kalian fitnah, apalagi orang lain. Itu intinya. Jadi poin pentingnya itu di situ. Jangan coba-coba berlindung di bawah agama, berlindung di bawah negara. Kalau udah ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum ya harus dihukum. Nggak diapa-apain, cuman di penjara. Di penjaranya itu dididik sampai menemukan jati diri. Kalau belum menemukan jati diri nggak dilepasin. Gampang. Yang paling penting tadi nggak nyiksa diri sendiri, nggak nyiksa orang lain, ngejauhin larangan agama. Itu intinya. Ada perjanjian tertulisnya, enak aja mau lepas begitu aja. Ada perjanjian tertulisnya, tanda tangan dulu, tanda tangan nih, ada tanda tangannya nih. Kalau sampai ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum lagi, dibunuh. Kenapa harus seperti itu? Karena di neraka jahanam itu setiap penghuni neraka jahanam dimasukkan ke dalam neraka jahanam, mereka akan saling laknat satu sama lainnya. Karena apa? Karena ngebiarin orang lain ngelakuin kesalahan. Makanya yang namanya kewajiban, kayak contohnya nih kayak Pak Polisi sama Pak TNI. Pak Polisi dan Pak TNI itu kewajibannya apa? Yang pertama itu kewajibannya untuk mendidik masyarakat. Masyarakat kalau nggak bisa dididik baru dihukum. Itu intinya. Hukuman itu apa? Hukuman itu pendidikan. Makanya ya kalau nggak mau dipukul-pukulin, tonjok-tonjokin, ya jangan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Makanya gampangnya itu manusia atau makhluk-makhluk lainnya itu mempunyai 3 fase cara berpikir. Fase yang pertama itu fase ngelihat dunia. Di fase ngelihat dunia itu orang baru melihat dunia, belum mengetahui tentang kehidupan. Makanya di fase ngelihat dunia udah bisa dipukulnya menggunakan sapu lidi.
rasa takut itu dari kecil atau dari pas ngelihat dunia itu udah ditanemin. Agar apa dipukulnya menggunakan sapu lidi? Agar nggak menyebabkan trauma psikis dan nggak menyimpankan rasa benci kepada yang dididik. Baru yang keduanya tuh di fase mencari jati diri. Kalau di fase melihat dunia itu belajar disiplin sama belajar membiasakan kebaikan. Baru di fase keduanya itu di fase mencari jati diri. Di fase mencari jati diri itu harus mempunyai rasa takut. Karena kalau di fase mencari jati diri itu rasa ingin tahu orang atau manusia atau orang yang ingin didik itu lagi tinggi-tingginya. Orang yang belum aliran Al-Quran agamanya itu masih di fase mencari jati diri. Baru bisa ngebedain bener salahnya perbuatan. Belum bisa memahami suatu didikan. Kalau nggak mau dihukum jangan ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum. Udah bisa ditonjok-tonjokin, diinjek-injekin. Iya begitu. Ya kalau nggak mau ditonjok-tonjokin, nggak mau diinjek-injekin, jangan ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum. Orang di fase mencari jati diri, dilepasin tuh udah dipukul-pukul, ditonjokin, dilepasin kan. Hidup gua suka-suka gua, kayak begitu ngomongnya. Itu namanya di fase mencari jati diri. Ya jangan dilepasin, di penjara sampai menemukan jati diri. Makanya di fase mencari jati diri itu paling enak bagian nonjokin, injek-injekin. Kalau nggak mau ditonjok-tonjokin, nggak mau diinjek-injekin, jangan ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum. Di fase mencari jati diri itu harus apa? Harus mempunyai rasa takut sama membiasakan atau belajar untuk menemukan jati diri. Di fase mencari jati diri itu rata-rata di fase mencari jati diri itu di usia 10 tahun ke atas itu udah di fase mencari jati diri. Makanya udah diajarin kalau nggak kuat menahan nafsu. Di sekolah dasar juga diajarin kalau nggak kuat nahan nafsu, ngocok atau nani nggak apa-apa. Pas ngeliat dunia di usia 6 atau 7 tahun atau 3 sampai 4 tahun juga nggak apa-apa, diajarin. Yang penting harus sendiri-sendiri, terus harus ngumpet-ngumpet sampai menemukan jati diri. Kalau orang berpendidikan tuh rata-ratanya di usia 18 tahun ke atas sudah menemukan jati dirinya. Rata-ratanya di usia 18 tahun ke atas sudah menemukan jati diri. Tapi kalau orang nggak berpendidikan, ada yang di usianya ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan ada yang sampai puluhan ribu tahun kalau nggak berpendidikan. Makanya pemerintah itu lagi fokus untuk ngelakuin revolusi mental. Revolusi mental itu bisa terwujudnya dengan apa? Dengan pendidikan dan rasa takut akan hukuman. Kalau nggak mau dihukum jangan ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum. Ya kalau udah ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum berarti siap untuk dihukum. Makanya di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, berperang melawan bulan yang haram itu artinya berperang melawan nafsu. Masuknya dalam golongan orang yang menyiksa dirinya sendiri. Yang penting harus sendiri-sendiri, terus harus ngumpet-ngumpet sampai usia ideal untuk menikah. Itu intinya. Di usia, makanya di usia 15 tahun ke atas atau di usia 10 tahun ke atas juga udah ada yang belajar untuk menemukan jati diri, tapi belum bisa. Kalau menemukan jati diri itu di atas 15 tahun ke atas baru belajar untuk menemukan jati diri. Orang kalau udah menemukan jati dirinya itu bagaimana? Orang itu kalau udah menemukan jati dirinya, memahami tentang suatu didikan, baru bisa dikasih pemahaman. Coba nih lu dulu nih, kalau kagak dipukul-pukulin, kagak ditonjok-tonjokin, kagak diinjek-injekin, jadi manusia apa enggak? Makanya ketuhanan itu rasa takut. Gampang. Kalau nggak punya rasa takut, jangan tinggal di Indonesia, pergi dari Indonesia. Udah pergi sono-sono. Itu intinya. Di mana tempatnya? Di neraka jahanam. Udah dibilangin bangsa Indonesia itu nenek moyangnya semua ajaran agama, nenek moyangnya semua makhluk. Itu intinya. Di fase menemukan jati diri, makanya
ada ini namanya didikan yang nggak baik. Didikan yang nggak baik itu bagaimana? Mukul-mukulin orang, nginjek-nginjekin orang, itu nggak baik menurut kalian. Di fase mencari jati diri, tapi di fase menemukan jati diri kalian baru bisa berpikir, baru bisa ngebedain bener salahnya perbuatan. Makanya kalau di pas mencari jati diri udah tonjokin aja, injekin aja. Kalau kalau nggak mau ditonjokin, nggak mau diinjek-injekin, jangan ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum. Kecuali nonjokin orang, injek-injekin orang yang nggak ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum, baru salah. Itu intinya, di penjara sampai menemukan jati dirinya. Kalau udah menemukan jati dirinya baru dilepasin. Ada perjanjian tertulisnya, tanda tangan nih. Kalau sampai ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum dan lain sebagainya, ditembak mati. Semua kejahatan itu faktor dari kelalaian. Mau debat kemana aja tetap salah. Contoh gampangnya nih, ada Pak Polisi, ada Pak TNI. Orang berani ngelakuin perbuatan kejahatan apa enggak? Ya nggak berani. Makanya semua kejahatan itu faktor dari kelalaian. Tanda tangan. Kalau sampai ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum lagi, ditembak mati. Kayak korupsi, maling, apalagi namanya penjual narkoba, pemakai narkoba, koruptor dihukum bebas. Iya, koruptor emang dihukum bebas. Kenapa? Karena faktor dari kelalaian. Uang hasil korupsinya itu dipulangin lagi sama negara. Ada perjanjian tertulisnya no. Kalau sampai korupsi lagi ditembak mati, baru namanya undang-undang. Karena ada orang yang dijebak. Jangan salah, emangnya itu intinya. Semuanya itu karena faktor dari kelalaian. Ya dipulangin lagi duitnya, kan bisa diusut semuanya. Itu intinya. Itu poin pentingnya itu di situ. Sekarang begini nih, ada jaksa menghukum orang. Koruptor dihukum mati, ini dihukum mati, itu dihukum mati, semuanya dihukum mati. Kenapa? Karena udah ada perjanjian tertulisnya. Nggak salah. Kenapa? Karena penghuni neraka jahanam setiap dimasukkan ke dalam neraka jahanam, mereka akan saling ngelaknat satu sama lainnya. Itu kalau belum ada perjanjian tertulisnya kayak gimana? Ya dilepasin. Awas lu kalau ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum lagi, dulu ditembak mati no, dan tantangannya no. Gitu doang. Makanya ya udah di penjara sampai menemukan jati diri. Orang kalau udah menemukan jati diri itu bagaimana? Mempunyai rasa takut, terus mengerti tentang suatu didikan atau tentang suatu larangan. Jangan ngakunya takut tapi larangannya dilakuin. Makanya itu tadi, makanya ini gampangnya begini nih, kalau pilih suatu pemimpin itu yang menjaga keberlangsungan. Itu intinya. Mengkaji surah Al-Maun nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bidin fajalikal ladzi yad'ul yatim wala yahudu wala ta'mil miskin wa wailul lil musallin alladzina an salatihim saun alladzina yura'un wa yamna'unal ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Artinya kata lain dari mendustakan itu mengkhianati. Maka itulah orang yang mengardik anak yatim. Artinya orang yang mengambil hak orang lain. Anak yatim itu anak orang, bukan sendiri. Itu intinya. Orang yang mengambil hak orang lain masuk dalam golongan orang yang mengkhianati agama dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat. Yang sembahyang atau ngelakuin perbuatan ibadah yang lainnya, yang nggak nolong orang miskin. Itu orang apa? Orang susah tertindas apa enggak? Tertindas. Yang nggak nolong orang yang sedang kesusahan, yang sedang tertindas aja,
sholat sama sembahyangnya nggak diterima. Apalagi orang yang mengambil hak orang lain, masuknya dalam golongan orang yang mengkhianati agama. Yang kewajiban itu apa? Yang kewajiban itu bersedekah 2,5% tepat sasaran, baru namanya kewajiban. Kenapa bokap sama nyokap mewajibkan semua makhluknya bersedekah 2,5% tepat sasaran? Agar makhluk-makhluknya itu nggak saling memanfaatkan dan nggak dimanfaatkan. Yang penting kewajibannya udah dipegang, yaitu orang-orang yang nggak pernah lalai terhadap sholatnya. Yang berbuat ria artinya apa? Yang berbuat ria yaitu orang-orang yang nggak pernah lalai terhadap sholatnya. Maka celakalah orang yang sholat. Artinya apa? Artinya orang yang ngebanding-bandingin sholatnya, sembayangnya, perbuatan ibadahnya, masuknya dalam golongan orang yang sombong, nggak diterima sholat sama sembayangnya. Makanya sholat sama sembayang itu untuk siapa? Untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Orang yang nggak sholat, yang nggak sembayang, hidupnya akan penuh dengan penyesalan. Kenapa penuh dengan penyesalan? Karena nggak mempunyai tujuan hidup. Agama itu tujuan hidup. Orang nggak punya agama, hidupnya akan seperti kipas angin yang muter-muter aja, nggak ada tujuannya. Makanya agama itu yang menggaji pemerintah. Agama itu bisa jadi alat propaganda, bisa membuat perang saudara. Makanya kalau ingin jadi guru agama, bikin video lapor kepada Pak Polisi atau Pak TNI nggak apa-apa. Yang penting ngajarinya, kelakuannya juga harus sesuai sama agama. Itu intinya. Dan enggan memberi bantuan. Artinya apa nih? Artinya orang yang meskipun udah ngeluarin yang 2,5% dari kewajiban tuh, kalau ngelihat orang yang kesusahan atau orang yang kelaparan, wajib nolong juga. Yang penting jangan sampai dimanfaatkan, terus jangan sampai memanfaatkan. Itu intinya. Makanya di surah Al-Kautsar nih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kal kautsar washolli lirabbika wanhar inna syaina'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Bokap sama nyokap nggak pernah menulis waktu-waktu sholat di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena sholat sama sembahyang itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Orang yang sholat 5 waktu di masjid itu ada gajinya. Jangan ngikutin orang yang sholat 5 waktu di masjid, nantinya nggak punya waktu untuk bekerja. Guru kamu siapa? Al-Quran. Guru saya Al-Quran, udah berpegangnya ke Al-Quran aja. Karena dulu itu agama belum makanya lagi disempurnain lagi. Itu intinya. Karena banyak orang yang sok pinter. Makanya kalau ingin jadi guru agama harus berpendidikan juga. Nggak usah malu, belajar aja. Orang metode pembelajarannya dikasih pertanyaan sama jawabannya langsung. Takut buat sekolahnya di mana? Takut buat sekolahnya. Itu intinya. Makanya dalam Al-Quran yang tulisnya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Kenapa disebutnya laksanakan sholat karena Tuhanmu? Tuhan itu malu ngelihat makhluk-makhluknya yang berkelakuan seperti binatang. Kalau ngaku takut kepada Tuhan, takut kepada hukuman Tuhan, itu harus ngejauhin larangan agama. Makanya Al-Quran itu untuk makhluk yang berpikir. Kalau nggak berpikir, ngapain dipikirin? Terus dan berkurbanlah sebagai ibadah. Artinya lebaran haji bisa berkurban. Kalau dikaji secara jauh, orang yang mengorbankan waktu untuk bekerja. Kata lain dari berkurban artinya mengorbankan. Orang yang bisa kaji secara jauh kayak begitu. Orang yang mengorbankan waktu untuk bekerja di jalan yang baik. Makanya bekerja disebutnya ibadah. Di mana tertulisnya bekerja adalah ibadah? Di dalam Al-Quran di surah Al-Kautsar. Kalau belum waktunya bekerja ngapain? Anak-anak tuh
yang mengorbankan waktunya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, masuknya dalam golongan anak-anak yang beribadah. Makanya bokap sama nyokap nggak menulis waktu-waktu sholat. Karena apa? Karena sholat sama sembahyang itu untuk siapa? Untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Dan mendekatkan diri kepada Allah, artinya ngejauhin larangan agama. Orang yang ngejauhin larangan agama itu udah otomatis ngedekatin dirinya kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Jarang sholat, jarang sembahyang, meninggalnya masuk surga. Kenapa? Karena ngerti yang diajarin yang ada di dalam Al-Quran. Revolusi mental mah dengan agama di usia 3-6 tahun itu. Makanya orang tua menjaga kelakuan aja. Fokusnya di anak. Anak itu di usia 3-6 tahun. Contoh gampangnya nih, tadinya bapaknya preman, mamanya preman. Saya juga sama, saya guru. Nggak punya adab, nggak punya sopan santun. Punya anak tuh, anaknya disekolahin agama Islam aliran Al-Quran. Anaknya punya anak lagi disekolahin Islam aliran Al-Quran. Anaknya punya anak lagi disekolahin Islam aliran Al-Quran. Yang tadinya nggak punya adab, nggak punya sopan santun, jadi punya adab, jadi punya sopan santun, jadi semuanya itu bisa terbaikin. Itu intinya. Kayak ini tadi kan udah dijelasin kan, di usia 3-6 tahun anak belajar agama itu udah pinter. Ya belajar yang lainnya, yang dilarang dalam semua ajaran agama itu dia untuk dipelajarin. Belajar apa? Belajar teori, politik, sama siasat. Cuman itu doang. Baru seperti nama-nama setan, iblis, dajjal, fir'aun, kafir, murtad, dan lain sebagainya itu apa namanya? Itu nama sifat. Nama sifat orang yang contohnya kayak kafir. Yang dimaksud kafir itu apa? Orang yang nggak percaya adanya Tuhan, baru kafir namanya. Fir'aun itu kata fir diambil dari kata kafir. Aun itu artinya akhirat unilever N, artinya makanya di dalam rukun iman tuh ada yang namanya percaya kepada hari kiamat. Makanya orang yang nggak percaya kepada hari kiamat disebutnya Fir'aun. Makanya kiamat itu cuma diyakinin doang. Kayak sifat orang yang sombong, ini nama sifat juga. Sifat iblis atau sifat setan. Orang yang keras kepala disebutnya sifat iblis juga. Orang yang ngelawan disebutnya setan, sifat setan. Setan, iblis, dan lain sebagainya itu nama-nama sifat, bukan nama orang. Kayak dajjal. Dajjal itu orang yang berbohong, bukan nama orang tapi nama sifat. Ya kalau orang yang suka berbohong dipanggilnya dajjal. Orang yang suka keras kepala dipanggilnya iblis. Orang yang suka ngelawan dipanggilnya setan. Orang yang gak percaya kepada hari kiamat disebutnya Fir'aun. Orang yang gak percaya kepada Tuhan disebutnya kafir. Orang yang menyembah selain Allah disebutnya murtad. Karena dikeluarin dari agama, dikeluarin dari negara. Itu intinya. Jadi poin pentingnya tuh di situ dicatat. Jadi itu nama-nama sifat, bukan nama makhluk atau nama orang, itu intinya. Makanya semua agama itu saling berkaitan. Kalau belajar nih, misalnya udah masuk Islam aliran Al-Quran tuh, mau udah bener paham nih agamanya, baru belajar ke agama Buddha aliran Al-Quran, Hindu aliran Al-Quran, nggak apa-apa. Katanya udah jelasin tuh, kalau orang Kristen meninggal yang disalib siapa? Orang Kristennya sendiri. Bener ya, selamat kalian disalib. Itu intinya. Kata salib itu kata tambah, artinya harus masuk Islam. Udah itu intinya. Makanya Islam itu terbagi menjadi 3 mazhab atau 3 aliran. Aliran yang pertama namanya apa? Buddha aliran Al-Quran. Aliran yang kedua namanya apa? Hindu aliran Al-Quran. Aliran yang ketiga namanya apa? Islam aliran Al-Quran. Satu Tuhan, Bapak Raja Neptunus sama Ibu Ratu Pantai Selatan, sama anak kandungnya Agung Nugroho. Cuma 3 doang.
yang ngaturnya itu malaikat. Itu intinya. Terus apalagi namanya, kita masuk neraka jahanam lu, menyembah selain Allah. Itu intinya. Ada 4 sama Dindanya Iblorong bukan. Ada 3 doang, ada 3. Ada 4 cuman disebutnya Allah juga. Itu intinya ada 4. Cuman ada 3 doang, ada 3. Ada 3 doang. Makanya perempuan itu intinya. Cuman malaikat juga sama, dia punya kelebihan juga. Itu intinya. Terus nih untuk yang udah berumah tangga, yang usianya di atas puluhan tahun, mau debat kemana aja, kalau masalah agama tetap yang salah itu laki-lakinya. Kenapa? Karena otak laki-laki itu lebih gede dibandingkan perempuan. Jadi itu intinya. Itu sederhananya kayak begitu. Makanya kalau nggak suka langsung ditinggalin aja, jangan dioce-ocein. Itu intinya. Nanti sambung lagi. Tapi umumnya ini sekarang tanggal berapa no? 16 September tahun 2025 no. Makanya nih, kan pernah baca kan, wujud Tuhan yang ada tompelnya di tangan kirinya. Wujud Tuhan yang ada tompelnya. Itu intinya. Kamu ada tompelnya apa enggak? Enggak ada. Ya udah. Itu intinya. Kan cuma 3 doang. Artinya malaikat, neraka jahanam lagi karena menyembah selain Allah. Makanya semua agama itu satu Tuhan. Makanya kalau berpikir nih, Tuhan yang terdahulu dan Tuhan yang terakhir. Itu intinya. Tangan kirinya tulisannya IRY. Artinya Indonesia Raya. Tangan kanannya tulisannya NW, artinya Nua.